Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rifan Novitasari. Kali ini materi kita adalah Excel atau pengolah angka. Excel adalah software pengolah data yang memiliki banyak perintah pendukung untuk memaksimalkan pengolahan data. Excel juga bisa disebut sebagai program spreadsheet, di mana tiap-tiap data dapat Anda sisipkan pada lembar kerja atau worksheet yang berbeda. Excel akan makin mempermudah kerja seseorang manajer karena beberapa perintah pendukungnya telah disempurnakan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu fungsi apa saja yang ada di Microsoft Excel. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja untuk berkenalan dengan Microsoft Excel. Saya sudah menyediakan beberapa latihan untuk mengenal fungsi-fungsi dari Excel. Yang pertama adalah text function. Silakan diklik 2 kali. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Microsoft Excel itu sendiri. Microsoft Excel terdiri dari lembar kerja seperti ini. Ya, lembar kerja yang terdiri dari kolom dan baris. Kolom ditandai dengan huruf dan baris ditandai dengan angka. Kemudian di sini ada sheet, ya, namanya lembar kerja, ya, seperti ini, sheet. Nah, ini bisa ditambahkan jika masih dibutuhkan. Kemudian di sini menu-menu. Menu-menunya terdiri dari Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan Help. Developer ini harus diaktifkan terlebih dahulu supaya aktif ya Bapak Ibu. Tapi kita tidak membutuhkan itu untuk saat ini. Dan kemudian ini adalah formula bar. Di sini formula bar, tempat kita mengetikkan kalimat yang ada di baris dan kolom. Kemudian di lembar kerja ini selain kolom dan baris, itu setiap petak-petak ini adalah sel namanya ya. Sel. Jadi sel ini ditandai dengan huruf dan angka yang ada di sini, name box-nya. Baik, fungsi pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah fungsi upper. Fungsi upper ini mengubah semua karakter dalam satu teks menjadi huruf kapital atau uppercase. Di sini saya sudah siapkan data, nama yang dituliskan dengan huruf kecil. Jadi kita tidak perlu mengetikkan kembali dengan mengaktifkan caps lock pada keyboard, tapi kita hanya akan membutuhkan rumus ya. Rumus yang kita gunakan adalah rumus upper. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu ketik sama dengan di keyboard, sama dengan, kemudian ketik upper, UPPER, kemudian buka kurung, kemudian klik di B6, lalu tutup kurung dan enter. Maka kata yang di B6 tadi akan berubah menjadi huruf kapital semua. Hasilnya di C6 ya, nih C6 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi lower. Fungsi lower itu mengubah semua karakter dalam satu teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Ya. Nah, di sini kan sudah kecil semua hurufnya ya. Bagaimana kalau kita mengubah hasil yang ada di C6 ini menjadi huruf kecil semua? Caranya adalah sama dengan, kemudian ketik lower, buka kurung, kemudian ambil teks yang di C6 ini yang tadi kita sudah rubah menjadi uppercase,
kemudian enter. Maka hasilnya adalah seperti ini di C6 ini. Kemudian fungsi yang ketiga adalah proper. Ya. Proper adalah fungsi untuk mengubah karakter pertama pada setiap kata menjadi huruf kapital. Jadi dalam satu kalimat itu hanya huruf pertama saja yang diubah menjadi huruf kapital. Huruf pertama pada setiap kata. Mohon maaf. Baik, bagaimana caranya? Kita klik sama dengan, kemudian ketik proper, kemudian buka kurung, kemudian pilih B6 ya, B6 yang akan kita rubah menjadi proper ya, kemudian enter. Nah, dia akan berubah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk beberapa nama yang ada di bawahnya, kita tidak perlu mengetikkan semua seperti awal tadi. Kita cukup memblok 3 kolom ini ya, 3 sel ini ya, mulai dari C6, kemudian D6 dan E6. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik tahan dan tarik kotak yang ada di kanan bawah ketiga sel yang tadi sudah kita blok. Ditarik, klik tahan, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah jadi bukan? Mudah sekali ya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jika Bapak Ibu merasa terlalu cepat penjelasan dari saya, bisa diulang-ulang kembali videonya. Nah, demikian untuk fungsi upper, lower, dan proper. Kita pindah ke sel berikutnya, yaitu trim. Nah, fungsi trim adalah menghapus spasi yang berderet lebih dari satu pada sebuah teks. Ya, jadi di sini sudah disiapkan data yang berantakan ya. Di sini spasinya terlalu banyak, di sini juga seperti itu, dan ini seperti ini ya. Nah, bagaimana agar rapi ya hasilnya? Kita cukup mengetikkan rumus sama dengan trim, kemudian buka kurung, kemudian pilih sel sumbernya dan enter. Nah, ini tinggal di copy ke bawah atau di klik tarik tahan pada kotak di kanan bawah sel yang sudah kita berikan rumus tadi. Ya, seperti ini. Maka hasilnya langsung jadi seperti ini ya, Bapak Ibu. Baik, ini untuk fungsi trim. Baik, kita pindah ke sheet berikutnya. Mid, left, dan right. Ya. Di sini kita akan mempelajari fungsi untuk memilih atau mengambil data dari bagian kiri atau left, kemudian tengah atau mid, dan bagian kanan atau right. Jadi, fungsi-fungsi ini kita bisa mengambil beberapa karakter dari sebuah sel dengan menggunakan fungsi left, mid, dan right. Maksudnya seperti apa? Kita langsung praktekkan. Klik sama dengan, kemudian ketik left, LEFT, kemudian buka kurung, kemudian kita ambil teksnya, kemudian titik 2 atau titik koma ya. Berapa karakterkah yang akan kita ambil dari sebelah kiri? Nah, itu ya. Kita sekarang berlatih akan mengambil 3 karakter dari sebelah kiri. Maka kita ketik 3 di sini. Tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah seperti ini.
Baik, kita pindah ke Meet. Kita akan mengambil dua angka di tengah ya, dua karakter di tengah setelah MKD ini ya. Bagaimana caranya? Kita klik sama dengan, kemudian ketik Meet dan buka kurung, lalu kita ambil teks sumbernya, kemudian titik 2 atau titik koma, kemudian kita mulai mengambil dari tengahnya itu di karakter yang keberapa ya. Nah, di sini kita coba untuk karakter yang keempat. Lalu kita akan mengambil berapa karakterkah yang akan kita ambil pada sel ini. Mulai dari karakter yang keempat, kita ambil 2 karakter. Maka kita ketik 2, kemudian tutup kurung dan enter. Maka hasilnya adalah persis seperti keinginan kita. Kita akan mengambil 2 digit setelah karakter yang keempat. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Berarti tadi untuk rumusnya adalah dimulai dari karakter yang keempat, dan berapa digitkah yang kita butuhkan untuk diambil di sini? 2, berarti yang didapat hasilnya adalah 12. Baik, kita coba yang right, klik sama dengan, kemudian ketik RIGHT, kemudian buka kurung. Nah, di sini kita akan mengambil 2 karakter dari kanan. Nah, kita klik dulu sel sumbernya, kemudian titik 2 atau titik koma, kemudian ketik 2 karena kita akan mengambil 2 karakter dari kanan, lalu tekan enter. Maka beginilah hasil yang kita dapat. Nah, ada beberapa Microsoft Excel yang harus menggunakan titik 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi dicoba saja, kalau tidak bisa menggunakan titik koma berarti Bapak Ibu gunakan titik 2. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya, dalam satu baris ya yang kita coba praktekkan. Maka kita langsung copy saja ke bawah supaya kita mendapatkan semua hasil dari data ini. Baik, seperti ini. Mudah sekali ya Bapak Ibu, silakan dipraktekkan. Baik, kita pindah ke latihan selanjutnya. Ini disilang saja, ditutup, kemudian save. Kita pindah ke latihan sort and filter. Baik, di latihan sort and filter ini kita mulai dulu dari sheet yang paling akhir ya, sort 1 ini Bapak Ibu. Sort 1. Nah, di sini kita akan mempelajari fungsi sort ya. Fungsi sort adalah fasilitas untuk mengurutkan suatu data atau informasi yang ada. Pengurutannya bisa berupa ascending, yaitu dari kecil ke besar, misalnya dari A ke Z atau dari 1 ke 10. Kemudian bisa juga dari berbentuk descending, yaitu dari besar ke kecil, misalnya dari Z ke A atau dari 10 ke 1. Nah, bagaimana perintahnya? Blok data yang akan diurutkan atau tempatkan aktif sel di dalam tabel. Klik menu data, kemudian lakukan sort. Kita praktekkan terlebih dahulu. Nah, di sini data ini sudah berurut dari nomor 1 hingga 15. Bagaimana caranya kita mengurutkan bulan penjualannya, bulan dan tanggal penjualannya? Maka kita sorot atau kita blok bulan penjualan ini ya.
Kemudian Bapak Ibu arahkan mouse-nya ke menu ya, menu home, dan di sini ada bagian editing ya, sub menu editing, dan pilih sort and filter ya. Menu yang kita pilih adalah sort and filter. Nah, klik di sini. Kemudian Bapak Ibu akan menemukan ascending yaitu A hingga Z, sementara descending yaitu dari Z ke A. Nah, kita urutkan dulu dari kecil ke besar ya. Klik di sini. Kemudian dia akan menanyakan apakah kita menginginkan untuk sel-sel di sampingnya juga ikut terurutkan berdasarkan dari data yang sudah kita pilih ini. Jadi pilihannya ada dua, expand the selection dan continue with current selection. Kita pilih expand the selection. Kemudian kita klik sort. Nah, maka nomornya sudah tidak berurut lagi ya, Bapak Ibu. Karena urutannya di sini adalah berdasarkan bulan ya, berdasarkan bulan penjualannya mungkin ini ya. Mulai dari Januari hingga Juni. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin mengurutkan berdasarkan kuantitas penjualannya? Siapa yang paling banyak melakukan penjualan? Untuk yang paling banyak penjualannya berarti kita pilih dari besar ke kecil ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita blok saja di bagian quantity ini. Kemudian kita pilih sort and filter. Kemudian kita pilih sort largest to smallest atau Z ke A. Kemudian expand the selection, klik sort. Oke. Ternyata Bara memiliki penjualan yang paling banyak, sementara Harry penjualannya paling sedikit. Baik, kita latih untuk tabel yang berikutnya. Di sini soalnya adalah urutkan berdasarkan bulan secara descending. Bulan ya. Nah, kita klik bulan. Ya, bulan yang akan kita urutkan. Kemudian pilih sort and filter. Kemudian pilih descending yang mana Bapak Ibu? Ya, benar. Dari Z ke A ya. Klik di sini. Kemudian expand the selection, klik sort. Oke. Maka kita dapat hasilnya di sini yang paling akhir menjual yaitu Didi ya, di bulan Juni. Sementara yang paling awal menjual adalah Yudi di bulan Januari. Baik, untuk soal berikutnya yang kolom warna hijau ini, kita pertama urutkan berdasarkan item secara ascending. Item, kolom item ya Bapak Ibu. Kita blok kolom item, kemudian kita sort and filter secara ascending. Klik A to Z, kemudian expand the selection, klik sort. Di sini yang pertama adalah Edi, kemudian yang terakhir adalah Widi. Nah, soal yang berikutnya, urutkan berdasarkan quantity secara descending. Descending dari mana ke mana Bapak Ibu? Dari besar ke kecil ya. Berarti kita blok quantity, kemudian kita pilih sort and filter, kemudian kita pilih Z to A. Expand the selection, kemudian sort. Nah, berarti di sini kuantitas penjualan terbanyak adalah Bara. Kita lanjut ke latihan berikutnya, tabel berwarna orange. Di sini soalnya urutkan berdasarkan bulan secara ascending. Bulan secara ascending. Baik, kita sorot bulannya, kemudian pilih sort and filter, kemudian pilih A to Z. Expand the selection, klik sort. Nah, di sini Bara yang menjual pertama kali.
Kemudian urutkan berdasarkan item secara ascending. Nah, kita blok item, kemudian pilih sort and filter, kemudian pilih A to Z atau ascending. Expand the selection, klik sort. Tabel berikutnya yang berwarna ungu. Soal yang pertama, urutkan berdasarkan quantity secara descending. Kita blok quantity, kemudian pilih sort and filter, kemudian pilih Z to A. Expand the selection, sort. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian urutkan bulan secara ascending. Kita blok bulan, kemudian pilih sort and filter, kemudian kita klik A to Z, expand the selection, dan sort. Baik, latihannya sudah terlaksana semua. Untuk sheet sort 1 ya, kita pindah ke filter 2 ya. Di sini sudah ada data penjualan di bulan Februari. Kita akan mengerjakan fungsi filter di sini ya, Bapak Ibu ya. Filter. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada drop down menu ya. Ada semacam segitiga yang mengarah ke bawah. Ini kita bisa klik dan kita bisa pilih ya. Untuk membuat menu seperti ini, caranya adalah kita harus aktifkan filter, namanya Bapak Ibu, filter ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sort and filter ini ada tombol filter namanya ya. Filter ini fungsinya adalah untuk memfilter atau menyaring data sesuai dengan keinginan kita. Jadi coba saya nonaktifkan dulu, maka nanti di sini tanda panah ke bawahnya hilang. Nah, saya aktifkan kembali sort and filternya, klik di bagian sini, maka dia akan aktif. Jadi di sini fungsinya kita bisa melihat sesuai dengan keinginan data itu sesuai dengan keinginan kita saja gitu. Misalnya hari yang ingin kita lihat hanya untuk hari Rabu saja atau Wednesday saja ya. Maka di sini harus kita nonaktifkan atau kita hapus centangnya semua untuk semua hari ini, dan kita hanya memilih Wednesday saja atau wed. Nih ya, hari Rabu saja. Maka kita klik OK, maka data yang akan ditampilkan hanya pada Wednesday saja. Bagaimana menampilkan kembali semuanya? Nah, kita harus clear filter from day. Nah, dia akan kembali seperti semula. Gitu ya. Coba dilatih kembali. Kita ingin memilih hanya untuk Friday saja atau free ya. Hari Jumat. Klik OK. Maka ini adalah data yang didapat untuk Friday saja. Nah, kita hapus kembali. Nah, Bapak Ibu lihat di bagian total sini dia tidak berubah ya, meskipun kita memilih hanya untuk beberapa hari yang kita inginkan saja. Total di bagian bawah sini tetap sama ya, tidak akan berubah karena fungsinya yang tadi itu hanya menyembunyikan data yang tidak ingin kita lihat saja. Baik, kita pindah ke latihan berikutnya, yaitu sheet HLOOKUP ya. Silahkan diklik Bapak Ibu. Nah, di sini fungsi HLOOKUP digunakan untuk mengambil suatu nilai dari suatu tabel sumber secara horizontal. Horizontal itu dari kiri ke kanan gitu ya, mendatar seperti ini. Sintaksnya atau rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP buka kurung lookup value ya, titik koma atau titik 2 ya.
kemudian table array, kemudian koma atau titik koma atau titik 2, column index number, kemudian titik 2 atau koma atau titik koma, dan rank lookup ya. Keterangannya, lookup value itu adalah nilai yang akan dicocokkan dengan nilai yang ada pada table array. Table array adalah tabel sumber dari data yang ada. Row index number adalah nomor baris yang ada pada tabel array, sementara range lookup adalah nilai logika yang berisi 1 atau 0. 1 jika tabel array-nya sudah berurut, dan 0 jika tabel array-nya belum berurut. Nah, kita coba saja. Di sini tabel array-nya yang ini ya, golongan 1, 2, dan 3, kemudian di sini ada golongan gaji dan bonus. Nah, sementara latihan kita ada di sini. Kita ingin mengetahui gaji Edo yang golongannya 1. Bagaimana caranya? Berarti kita ingin mengetahui dari tabel array-nya seseorang yang golongannya 1 gajinya berapa gitu ya. Baik, kita klik sama dengan, kemudian ketik HLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value-nya adalah ini ya, Edo dengan golongan 1, kemudian titik 2 atau titik koma atau koma, kita pilih table array-nya ya, mulai dari D23 hingga F25 ya. Kemudian titik koma atau koma lagi, row index number-nya di urutan keberapa, baris keberapakah dari tabel array ini yang akan kita ambil berdasarkan gaji. Nah, jadi di sini adalah baris yang kedua ya, karena baris yang pertama tadi adalah golongan, dan lookup value-nya kita ambil di golongan, sementara gaji itu ada di baris yang kedua. Maka kita ketik 2, kemudian titik koma atau koma. Nah, di sini kita lihat range lookup-nya, apakah dia itu berurut atau tidak. Nah, di sini sudah berurut ya, berarti kita ketik 1 atau true ya. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Maka kita dapat bahwa gaji Edo karena golongannya 1 dari tabel array yang kita lihat adalah 5 juta. Nah, seperti ini. Lalu untuk bonus ya, kita praktekkan, ketik sama dengan, kemudian HLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value-nya adalah tetap sama ya, di J24 tadi ya. Kemudian titik koma atau koma, klik table array-nya, lalu titik koma atau koma lagi. Nah, row index number untuk bonus itu ada di baris keberapa Bapak Ibu? Ya, benar sekali ya, baris yang ketiga. Di sini ya, baris yang ketiga dari table array yang kita sudah blok ini. Maka kita ketik 3, lalu titik koma atau koma, range lookup-nya tetap 1 ya, karena sudah berurut. Oke, di enter, maka kita dapatlah bonus untuk golongan 1 adalah mobil. Baik, bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita copy seperti latihan kita tadi, hasilnya akan salah ya Bapak Ibu. Coba kita praktekkan dulu. Nah, akan menjadi seperti ini, not available. Karena apa? Karena table array-nya sudah pindah ke bawah. Nah, bagaimana supaya tidak pindah ke bawah seperti ini? Maka kita kunci. Kita harus kunci dulu rumus ini ya.
Ini tadi yang Edo golongan 1 gajinya 5 juta. Kita kunci rumusnya. Nah, di sini lookup value-nya kan yang ini ya, J24. Yang akan kita kunci adalah table array-nya ya, table array. Nah, table array ini dari D23 hingga F25. Menguncinya kita akan ketikkan dolar ya, tanda dolar di keyboard Bapak Ibu. Itu shift 4 ya, tekan shift 4 atau kita ketik tanda dolar. Ya. Di depan D tanda dolarnya. Kemudian di depan 23. Kemudian di depan F dan di depan 25. Nah, kenapa harus di sini? Karena D ini menandakan kolom dan 23 menandakan baris. Berarti kita sudah kunci dari sini. Nah, kemudian kenapa di F dan di 25? Ya, karena tadi kita butuhnya hanya untuk table array ini. Jadi kita kunci dengan menggunakan tanda dolar ya di setiap depan baris dan kolom ya. Ingat ya Bapak Ibu, di depan baris dan kolomnya. Lalu kita tekan enter ya. Memang dia tidak akan berubah ya. Yang ini juga sama, kita berikan tanda dolar sebagai kunci pada tabel array ya. Oke. Nah, ini sudah bisa kita blok untuk kita kopikan ke bagian bawahnya. Dicoba Bapak Ibu. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, jadi cukup mudah sekali ya. Kita tidak perlu capek-capek, hanya menentukan satu rumus saja untuk beberapa data dan kita bisa dapatkan hasil untuk data yang lainnya. Baik, kita akan latihan di tabel yang warna hijau ini. Di sini tabel array-nya adalah yang ini, kemudian soalnya di sini ya. Ini tabel penyewaan mobil ya. Di sini untuk Edo kode mobilnya H, nama mobilnya apa? Nah, kita ketikkan rumus sama dengan H lookup buka kurung. Kemudian lookup value-nya di J38. Kemudian titik koma atau titik 2, kita klik table array-nya mulai dari D37 hingga F39. Kemudian titik koma atau koma lagi. Kita tentukan nama mobil itu ada di baris keberapa Bapak Ibu? Oke, baris yang kedua. Kemudian titik koma atau koma. Nah, ini sudah berurut atau belum ya Bapak Ibu? Mari kita coba mengetikkan 1. Apakah hasilnya benar atau salah? Nah, untuk sementara hasilnya benar, Honda ya. Nah, kita lihat dulu untuk biaya. Setelah itu nanti kita copy ke bawah apakah hasilnya benar untuk match value-nya ya. 1 atau 0 tadi. Nah, di sini kita klik sama dengan, kemudian H lookup buka kurung, lookup value-nya, kemudian table array-nya, kemudian row index number-nya di baris yang keberapa untuk biaya? Baris yang ketiga ya. Kemudian kita berikan true ya. Nah, coba kita kunci dulu Bapak Ibu. Dikunci menggunakan dolar ya. Demikian juga untuk biaya, kita kunci. Nah, mari kita copy ke bawahnya. Oke. Berarti di sini memang sudah berurut ya.
Jadi ITA, kode mobilnya S, yaitu Suzuki, benar, S Suzuki. Kemudian biaya untuk Suzuki adalah 500.000. Baik, berarti ini sudah benar Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fungsi HLOOKUP ya. Kemudian kita pindah ke fungsi VLOOKUP. Apa bedanya dengan fungsi HLOOKUP? Ternyata fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil suatu nilai dari suatu tabel sumber secara vertikal ya, berbeda dengan HLOOKUP secara horizontal, sementara di sini untuk VLOOKUP itu vertikal ya. Sintaksnya atau rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value, table array, kolom index number, range lookup, tutup kurung, enter. Keterangannya adalah lookup value itu nilai yang dicocokkan dengan nilai yang ada pada tabel array. Tabel array adalah tabel sumber dari data yang ada. Kolom index number adalah kolom yang ada pada table array, dan range lookupnya sama seperti tadi, logika berisi true and false. Baik, kita coba di sini ketik sama dengan untuk gaji Edo golongan 1 ya. VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya yang mana? Ya, ini ya, di kolom I23. Kemudian titik koma. Kemudian kita ambil table array-nya ya. Table array-nya mulai dari C24 hingga E26 ya. Kemudian kolom index number-nya, gaji itu ada di kolom keberapa Bapak Ibu dari table array ini? Gaji berada di kolom kedua ya, dari table array yang kita ambil. Maka kita ketik 2. Kemudian apakah ini berurut true atau false? Kita pilih true ya. 1. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Lalu untuk bonus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value-nya di I24 juga, kemudian table array-nya sama dari C24 hingga E26. Kemudian kolom index number-nya untuk bonus di kolom keberapa Bapak Ibu? Kolom yang ketiga ya. Kemudian kita pilih true ya, enter. Nah, ini jangan lupa ya Bapak Ibu untuk dikunci sebelum kita copy ke bawah, karena nanti kalau tidak dikunci hasilnya akan not available katanya. Maka ini diberikan dolar di depan C, di depan 24, di depan E, dan di depan 26. Demikian juga untuk bonus, kita kunci table array-nya di depan C, depan 24, di depan E, dan di depan 26. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, silakan Bapak Ibu latih di sini ya untuk tabel berwarna hijau sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, titik koma, table array, titik koma, kolom index number untuk nama mobil di kolom yang kedua. Kemudian nah ini range lookup-nya apakah berurut atau tidak ya, kita coba dulu untuk 1, kita tutup kurung. Nah, maka di sini hasilnya adalah not available Bapak Ibu, karena kita menggunakan range lookup-nya salah ya. Maka kita ketik 0. Nah, jika kita ketik 0 maka hasilnya menjadi Honda, benar ya. Kemudian untuk biaya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kemudian table array, kemudian
kolom index number-nya 3, kemudian kita ambil false karena kita tadi sudah tahu kalau yang true salah ya, berarti ini yang false. Oke, jangan lupa dikunci. Oke, berikan $. Ya, untuk biaya juga $. Oops, salah. Nah, enter. Nah, ini bisa di copy dan kita dapatkan hasilnya. Untuk ITA biayanya adalah 400.000. Baik, demikian Bapak Ibu fungsi sort, filter, lookup, dan VLOOKUP untuk latihan nomor 2 ini. Silakan ditutup jika sudah selesai. Di save saja. Kita masuk kepada fungsi date time ya, yang nomor 3. Baik, di sini fungsi dateIf ya. Fungsi dateIf ini digunakan untuk menghitung selisih antara dua tanggal dalam berbagai interval yang berbeda, seperti jumlah hari antar tanggal, bulan, atau tahun. Fungsi ini tersedia di semua versi Excel ya. Nah, sintaksnya adalah sama dengan dateIf, buka kurung, tanggal pertama, kemudian titik koma atau titik 2, tanggal kedua, koma, dan interval ya, tutup kurung. Keterangannya, tanggal pertama merupakan tanggal mulai. Penulisannya terkadang harus menggunakan date ya, buka kurung year, month, atau day. Kemudian tanggal kedua merupakan tanggal akhir. Sementara interval merupakan format penulisan kategori output yang diinginkan dengan ketentuan D untuk semua hari, M untuk semua bulan, Y untuk semua tahun, YD menghitung selisih hari dalam 1 tahun, YM menghitung selisih bulan dalam 1 tahun, dan MD menghitung selisih hari dalam 1 bulan. Baik, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini kita melihat ada Yunus, kemudian tanggal lahirnya adalah 21 Maret 2015. Kita buat tanggal sekarangnya dengan rumus fungsi today ya. Ketik sama dengan, kemudian ketik today, kemudian buka kurung, tutup kurung, enter. Jadi tanggal hari ini adalah 31 Juli 2020. Maka kita lihat berapa tahun umurnya, selisih tahunnya saja ya. Maka rumusnya adalah sama dengan dateIf ya, dateIf ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa dengan D-nya, sama dengan DATEDIF, buka kurung, kemudian tanggal awal, koma, tanggal akhir, koma, kemudian kita ingin mengetahui apa? Selisih tahun saja. Berarti titik 2 di atas, tekan Y yang untuk mewakili tahun ya, kemudian titik 2 di atas kembali, lalu tutup kurung, enter. Maka kita dapat Yunus itu sudah 5 tahun hingga saat ini. Nah, untuk mencari selisih bulan saja rumusnya klik sama dengan, kemudian dateIf, buka kurung, tanggal awal, koma, tanggal akhir, koma, bulan saja katanya ya. Berarti untuk semua bulan berarti M ya. Tutup kurung. Nah, berarti ini selama dari bulan Maret 2015 hingga bulan Juli 2020, Yunus itu usianya adalah 64 bulan. Kemudian
kita lihat selisih hari saja dari Yunus sama dengan kemudian date if buka kurung tanggal awal, tanggal akhir, kita cari sekarang adalah hari ya, day ya, hari. Nah, maka kita ketiknya D di sini. Nah, berarti Yunus itu umurnya hingga saat ini itu 1959 hari. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat berapa umurnya jika sudah dikonversi menjadi tahun, bulan, dan hari? Maka kita ketik rumusnya cukup panjang ya, karena kita ingin mengetahui berapa tahun, kemudian berapa bulan, dan berapa hari. Maka rumusnya adalah sama dengan date if buka kurung, kemudian tanggal awal, tanggal akhir, year atau year, kemudian tutup kurung. Nah, ini kita lanjutkan ya Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan mengetikkan tanda dan kemudian titik 2 di atas. Setelah tahun ini kita akan mengetikkan spasi kemudian tahun, titik 2 lagi, kemudian tambahkan dan, kemudian kita ketik kembali rumus yang awal tadi, date if buka kurung lagi tanggal awal, kemudian tanggal akhir, kemudian kita ingin menghitung selisih bulan ya dalam satu tahun. Maka di sini kita ketik rumusnya YM, menghitung selisih bulan dalam satu tahun. YM, kemudian tutup kurung, beri tanda dan, buka kurung, kemudian kita beri spasi, setelah itu bulan ya, karena kita ingin mengetahui ini adalah angka untuk bulannya, dan kita tambah lagi dengan tanda dan. Setelah itu memberikan rumus yang sama, date if buka kurung tanggal awal, tanggal akhir, nah kali ini adalah menghitung hari dalam satu bulan. Berarti di sini ketiknya MD, tutup kurung, tambahkan dan, titik 2 di atas, kemudian spasi hari. Oke, nah, seperti ini. Coba kita enter dulu. Maka kita dapat hasilnya adalah 5 tahun 4 bulan 10 hari. Namun di sini kita lihat antara tahun dan 4 bulannya itu tidak ada spasi. Kita bisa benarkan di bagian sini ya Bapak Ibu. Bagian tahun ini kita berikan spasi, kemudian bagian bulan ini kita beri spasi. Nah, kita enter, maka hasilnya seperti ini. 5 tahun 4 bulan dan 10 hari. Nah, untuk melihat hasil dari nama-nama yang lain, kita tinggal kopikan ini dan kita tarik tahan ke bawah. Baik, kita dapatlah semua data yang kita inginkan. Nah, ini adalah about date ya. Kita pindah ke fungsi date, workday di sini ya. Fungsi workday menampilkan suatu format tanggal yang ditambahkan sejumlah hari pada suatu tanggal tanpa melibatkan hari Sabtu atau Minggu dan tanggal libur. Sintaksnya atau rumusnya adalah sama dengan workday, buka kurung start day, day,
koma holiday, ya, tutup kurung. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Workday ini berarti hari kerja. Start date itu artinya tanggal yang menunjukkan tanggal mulainya. Sementara days itu jumlah hari non-aktif, pekan, dan non-hari libur sebelum atau setelah start date. Nilai positif untuk hari mengembalikan tanggal mendatang. Nilai negatif mengembalikan tanggal lampau. Nah, holiday ya adalah tanggal opsional yang terdiri dari satu atau lebih tanggal untuk dikecualikan dari kalender kerja, seperti hari libur nasional dan jatah cuti. Daftar ini dapat berupa rentang sel yang berisi tanggal atau array nomor seri yang menyatakan tanggal. Mari kita coba. Sama dengan work day, buka kurung, kemudian start date-nya yang ini, kemudian koma, lama penanganannya 9 hari, kemudian kita masukkan holidays-nya. Di sini sudah saya buatkan rentangnya dari I13 hingga I27. Kita ketik enter. Maka tanggal selesainya untuk berkas masuk atas nama Vina yang lama penanganannya 9 hari adalah hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Nah, ini bisa kita kopikan ke bawah, tapi jangan lupa kita kunci dulu hari liburnya. Nah, silakan di sini kita ketik tanda dolar di depan I, di depan 13, di depan I lagi, di depan 27. Oke, setelah itu baru kita bisa kopikan ke bawah. Baik. Nah, berarti di sini untuk berkas masuk untuk atas nama Richard itu dia lama penanganannya 130 hari, maka dia akan selesai pada tanggal 8 September 2020 yaitu hari Selasa. Baik, kita pindah ke time ya, set time. Nah, di sini fungsi time ya, ada selisih jam. Itu fungsi selisih jam, di mana jam akhir ditambah 1 dikurang jam awal ya. Jadi kita ingin mengetahui selisih misalkan jam masuk atau jam pulang gitu ya. Nah, fungsinya adalah sama dengan jam akhir ditambah 1 dikurang jam awal, atau sama dengan jam akhir dikurang jam awal ditambah if ya. If itu jika buka kurung jam awal itu lebih besar dari jam akhir, maka itu benar, true ya, berarti 1 kita ketik di sini, tutup kurung. Nah, untuk convert to desimalnya, apabila kita ingin mengubahnya menjadi bentuk desimal, rumusnya adalah sama dengan buka kurung sel yang ingin kita cari dikurang INT, kita ketikkan rumus ini, kemudian buka kurung sel yang kita kurangi, ditutup kurung 2 kali 24. Oke, kita coba ya. Sama dengan jam akhir dikurang jam awal, kita gunakan rumus yang ini saja ya Bapak Ibu ya. Jam akhir dikurang jam awal ditambah if buka kurung jam awal, jam masuk lebih besar dari jam akhir, titik koma atau koma 1. Oke, kita dapat hasilnya adalah 8 jam 30 menit 0 detik ya. Nah, bagaimana dengan selisih desimalnya? Kita ketik sama dengan buka kurung sel yang akan kita cari nilai desimalnya, kemudian dikurang, kita ketik INT atau interval ya, buka kurung sel yang akan kita cari, tutup kurung 2 kali,
karena di sini ada 2 buka kurung ya, jadi tutup kurungnya harus 2 kali. Lalu dikali, kali itu kalau di keyboardnya itu tanda bintang ya Bapak Ibu, tekan shift 8 ya. Kemudian ketik 24 karena ini 24 jam. Nah, kita dapatlah di sini 8,5 ya, atau 8,5. Jadi 8.30 itu kan 8,5 jam. Nah, ini kita tinggal kopikan ke bawah. Oke, maka kita dapatkan hasilnya. Ya, seperti ini. Nah, demikianlah fungsi date dan time ya. Berikutnya kita masuk ke latihan yang keempat, yaitu sum if dan sum ifs ya. Klik 2 kali. Baik, ini data yang kita dapat dari penjualan, datanya cukup banyak sekali ya Bapak Ibu. Di sini kita akan mencari jumlah, kemudian rata-rata dan total ya. Perhitungan gitu ya. Nah, di sini rumusnya adalah sum if, kemudian average if dan count if. Nah, kita lihat di sini total penjualan laptop berapa katanya ya, soalnya total penjualan laptop. Maka kita ketik rumusnya adalah sama dengan sum if buka kurung, kemudian kita ambil range dari kriteria laptop ya. Laptop itu ada di kolom E ya. Kolom E dari E4 hingga E33 ya. Kemudian titik koma atau titik 2, kita beri tanda kutip 2 di atas, kemudian kita ketikkan laptop. Titik 2 di atas, titik koma atau titik 2, kemudian sum range-nya. Tadi soalnya adalah total penjualan laptop, berarti kan berapa rupiah total penjualan laptop, maka range kriterianya adalah yang ini I4 hingga I33, tutup kurung, enter, maka didapatlah total penjualan laptop yaitu sebanyak 161.085.280 rupiah. Nah, kemudian kita akan mencari rata-rata penjualan laptop. Maka rumusnya adalah sama dengan average if buka kurung, kemudian di sini masih di kolom E4 hingga E33 ya, karena laptop itu ada di sini. Kemudian kriteria laptop ya, dan average range-nya untuk rata-rata penjualan laptop ya. Berarti kita masih tetap menggunakan penjualannya di bagian I4 hingga I33. Nah, maka didapatlah rata-ratanya yaitu 80.542.640 rupiah. Kemudian kita ingin menghitung berapa sih banyak data atau frekuensi data dari laptop tadi ya, dari laptop yang ingin kita cari. Berarti di sini banyak data atau frekuensi data dari laptop. Maka rumusnya adalah sama dengan count if buka kurung masih di E4 hingga E33. Kemudian kita langsung ketikkan kriteria laptop ya. Jadi tanda 2 di atas, kemudian ketik laptop, kembali tanda 2 di atas, kemudian tutup kurung. Maka penjualan laptop ada berapa banyak di kolom E4
hingga E33 ternyata hanya 2. Oke. Kemudian berikutnya rumusnya adalah jika yang ingin kita cari itu kriterianya ada lebih dari 1. Maka rumus yang digunakan adalah sama dengan sum ifs, ya, buka kurung, ya. Ini adalah kriteria yang akan kita cari, ya, atau jumlah yang akan kita cari. Kemudian ini kriteria yang pertama, kemudian ini kriterianya, kemudian kriteria yang kedua, dan apa kriterianya. Di sini kita cobakan sama dengan sum ifs, pakai S, ya. Kemudian kita pilih range penjumlahannya. Di sini kita soalnya total penjualan monitor di cabang Bintaro. Total penjualan ada di kolom I, ya. Jadi kita pilih I4 sampai I33. Kemudian kriteria yang pertama adalah penjualan monitor cabang Bintaro, berarti monitor dulu. Monitor itu ada di kolom E, ya. Berarti E4 hingga E33. Kemudian koma lagi. Kriterianya adalah monitor, ya. Monitor. Ketik monitor. Kemudian kriteria yang kedua adalah cabang Bintaro. Nah, cabang Bintaro itu ada di kolom D, ya. Maka kita pilih range kriterianya di D4 hingga D33. Kemudian ketikkan kriterianya tadi adalah Bintaro. Tutup kurung. Jangan lupa memberikan tanda kutip 2. Oke, hasilnya adalah 109.184.560 rupiah. Nah, begitu juga dengan menghitung rata-rata, ya. Rata-rata penjualan HP cabang Glodok. Maka rumusnya adalah sama dengan average ifs. Jangan lupa S-nya karena kita menghitung lebih dari satu kriteria. Kemudian kita pilih average range-nya, yaitu rata-rata penjualan, ya. Rata-rata penjualan masih di kolom I. I4 hingga I33. Kemudian range kriteria yang pertama adalah rata-rata penjualan HP. HP itu ada di kolom E, ya. Jadi E4 hingga E33, ketikkan kriterianya HP. Kemudian range kriteria yang kedua adalah cabang Glodok. Berarti kita menggunakan kolom D. D33 hingga D4 hingga D33. Kemudian kriterianya adalah cabang Glodok, ya. Oke. Koma 2 di atas dan tutup kurung, enter. Maka kita dapat rata-rata penjualan HP cabang Glodok adalah Rp35.367.159. Nah, berikutnya frekuensi data produk HP dengan kuantiti besar dari 5.000. Maka rumusnya adalah sama dengan count ifs, buka kurung, frekuensi data yang ingin kita cari adalah data HP dengan kuantiti lebih dari 5.000. Berarti HP kolomnya adalah E, ya. Kolom E. Kemudian kriterianya adalah HP. Yang kuantitinya besar dari 5.000. Kuantiti itu ada di kolom H, ya. Nah,
Kita ambil H4 hingga H33. Kemudian kriterianya adalah besar dari 5.000 ya. Kita beri tanda 2 di atas, tanda besar, kemudian ketik 5.000. Oke, enter. Berarti frekuensi data untuk produk HP dengan kuantiti besar dari 5.000 hanya ada 2. Nah, gitu ya. Jadi kita silakan berlatih di bagian sini dengan soal yang sudah disediakan. Di sini hitunglah nilai ya, hitunglah kuantiti monitor katanya ya. Rumusnya sama dengan sum if buka kurung, kita pilih range monitor ada di bagian E4 hingga E33, kemudian kita pilih kata-kata monitor sudah ada di samping, kemudian quantity itu ada di kolom H, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini kita bisa lihat kuantitas penjualan monitor adalah 48.146 unit ya. Kemudian untuk penjualan ya, untuk penjualan monitor berapa total penjualan monitor ya, sama dengan sum if buka kurung monitor dulu ya, yang kita cari di sini monitor, kemudian kriteria dari monitor ada di sini, dan kita pilih total jumlah penjualannya berapa. Kita dapat di sini 450.923.730 rupiah. Nah, kemudian yang berikutnya soalnya adalah kuantitas penjualan yang harganya di atas 10.000 ya. Kuantitas penjualan yang harganya di atas 10.000. Maka rumusnya adalah sama dengan sum if buka kurung kuantitas penjualan ini price ya, harga, kuantitas harga yang di atas 10.000, kemudian kriterianya adalah di atas 10.000, besar dari 10.000 ya. Kemudian kita lihat kuantitasnya. Oke, maka kita dapat 1.140 ya. Mari kita cek. Ini harga di atas 10.000, di sini 1.050 ya. 1.050 ini hanya satu dan total kuantitasnya adalah 1.140. Sama ya, berarti sudah benar. Nah, berapa harga penjualan untuk harga per unitnya itu yang di atas 10.000? Maka rumusnya sama dengan sum if buka kurung range penjualannya itu range harga maksudnya, kemudian kriterianya di atas 10.000, kemudian kita pilih total penjualannya, tutup kurung, enter. Nah, didapat di sini adalah 11.457.000. Coba kita cek, benar? Ya, benar. Nah, kemudian soal berikutnya adalah total kuantitas sebelum 1 Februari 2011 ya, sebelum 1 Februari 2011. Maka rumusnya sama dengan sum if buka kurung ini adalah sebelum 2011, sebelum Februari 2011, berarti di sini
kolomnya. Kemudian kriterianya adalah sebelum Februari 2011 ya. Berarti kecil dari Februari 2011, 1 Februari 2011. Kemudian yang dicari adalah kuantitas ya. Kuantitas ada di kolom H. H4 hingga H33. Maka didapatlah kuantitas penjualan sebelum tanggal 1 Februari 2011 adalah 102.045 unit ya. Nah, berapa total penjualannya untuk sebelum Februari 2011? Rumusnya sum if buka kurung, kemudian kita pilih kolom tanggal ini, tanggal penjualan, kriterianya sama seperti tadi, kecil dari 1 Februari 2011. Kemudian yang dicari adalah total penjualan ya. Maka kita dapat 965.401.390 rupiah. Nah, soal berikutnya adalah sum ifs ya, karena di sini ada beberapa kriteria yang harus kita cari. Jadi, hitunglah total kuantitas di cabang Glodok yang menjual HP. Maka rumusnya sama dengan sum ifs. Nah, kembali lagi saya ingatkan, kalau kita menggunakan beberapa kriteria sekaligus, maka perhitungannya adalah sum ifs pakai S ya. Kemudian di awal itu adalah sum range-nya dulu. Jadi kuantitasnya itu ada di kolom berapa? Yang kita cari itu kuantitasnya dulu. Kuantitas. Kemudian baru range kriterianya di sini adalah cabang Glodok. Cabang Glodok berarti di kolom D ya. Kemudian kriterianya yang pertama Glodok. Kriteria yang kedua adalah apa tadi ya? Penjualan HP, yang menjual HP ya. Yang menjual HP itu ada di kolom E. Nah, kriterianya HP. Oke. Kita dapat kuantitas ya penjualan HP di cabang Glodok atau penjualan ya HP di cabang Glodok adalah 30.068 unit. Berapa total penjualannya? Sama dengan sum ifs buka kurung penjualan dulu ya. Kolom penjualan dulu. Kemudian kriteria pertama, range kriteria pertama adalah cabang Glodok. Yang Glodok ya. Yang menjual HP. HP itu di kolom E. Ketik HP kriterianya, lalu enter. Maka total penjualan untuk HP di cabang Glodok adalah Rp282.937.270 rupiah. Kemudian kita tambah lagi nih sum ifs-nya. Kuantitas penjualan HP di Glodok selama bulan Februari. Maka rumusnya sama dengan sum ifs buka kurung kuantitas dulu ya yang akan dicari. Total kuantitas penjualan HP di cabang Glodok. HP ini
kolom HP, di cabang glodok ya. Selama bulan Februari katanya ya. Berarti kita akan mencari di kriteria ini ya, range kriterianya dari sini di B4 hingga B33 selama bulan Februari ya. Berarti di sini kita ketik kriterianya besar atau sama dengan 1 Februari 2011, maka kita tambahkan kembali rumus akhirnya ya, B4 hingga B33 untuk kecil sama dengan 28 Februari 2011. Oke. Maka kita dapat ada kuantitasnya yaitu 1311 unit. Maka untuk total penjualannya ini kita bisa gunakan rumus yang sama, tapi kita hanya merubah kolom ini saja, Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa kopikan ini semua ya, di blok dulu ini, copy, kemudian kita paste di sini ya, di kolom N9 ini, letakkan kursornya, Ctrl V, dan kita rubah bagian kuantitas menjadi harga. Kita dapatlah total penjualan HP di Glodok selama bulan Februari yaitu Rp13.083.780. Baik, berikutnya adalah menghitung harga rata-rata harga monitor. Maka rumusnya sama dengan average if. Maka kita lihat dulu monitornya, itu monitor di kolom E4 hingga E33. Kriterianya adalah monitor, kemudian average range-nya di sini harga ya, G4 hingga G33. Oke, kita enter. Maka harga rata-rata penjualan monitor adalah Rp9.151. Kuantitasnya sama dengan average if, buka kurung, monitor ada di kolom E4 hingga E33, kemudian kriterianya adalah monitor, dan yang kita hitung adalah kuantitinya ya, kuantiti itu di kolom H4 hingga H33. Oke, di enter. Berarti rata-rata kuantitas penjualan monitor adalah 5.350 unit. Kemudian soal berikutnya adalah hitunglah rata-rata harga yang dijual lebih besar dari 10.000. Maka kita buatkan rumusnya. Average if range-nya itu adalah range harga, kemudian kriterianya lebih besar dari 10.000, dan yang kita hitung rata-rata harga.
maka kita dapat harga rata-rata untuk penjualan harga di atas 10.000 adalah 10.050. Bagaimana dengan kuantitasnya? Rata-rata kuantitas penjualan di atas 10.000 rumusnya sama dengan average if buka kurung kolom harga, kemudian kriteria di atas 10.000, kemudian di sini diminta adalah quantity. Quantity itu di kolom H4 hingga H33. Nah, di sini kita dapat kuantitinya 1140. Kemudian kita hitung rata-rata harga untuk penjualan sebelum tanggal 1 Februari 2011. Maka rumusnya average if buka kurung, kemudian kita ambil di kolom tanggal penjualan, kriterianya adalah kecil dari 1 Februari 2011, kemudian yang diminta di sini adalah harganya. Harga itu kolom price di G4 hingga G33. Maka kita dapat rata-rata harganya adalah Rp9.326. Kemudian rata-rata kuantitas penjualan sebelum tanggal 1 Februari 2011 sama dengan average if buka kurung, kita sorot kolom tanggal penjualan, kemudian kriterianya kecil dari 1 Februari 2011. Kemudian yang diminta di sini adalah kuantitas. Ya, kuantitas. Maka kita dapat rata-rata kuantitasnya adalah 3.779. Nah, berikutnya adalah rata-rata harga HP yang dijual di cabang Glodok, ya, sama dengan average if harga dulu ya yang kita lihat ya, price, kemudian kriteria pertama adalah cabang Glodok, ketik Glodok untuk kriterianya. Kriteria yang kedua HP. Oke, kita dapat rata-rata penjualan HP di Glodok harganya itu 9.519. Untuk quantity, bagaimana kita bisa copy rumus ini Bapak Ibu? Copy, jangan lupa tekan escape dulu sebelum kita pastekan di kolom di sel berikutnya. Kemudian kita tinggal ganti untuk harga dengan kuantitas. Jadi kolom ini kita ganti dengan kolom kuantitas ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk rata-rata penjualan HP di Glodok selama bulan Februari 2011. Nah, cukup panjang rumusnya. Ini bisa kita gunakan juga ya rumus tadi. Nah, caranya langsung kita paste di sini. Average if di sini untuk kolom harga ya, price. Kemudian ini kolom Glodok ya. Ini kolom HP dan kita tambahkan lagi untuk kolom tanggal penjualan ya. Tanggal penjualan itu ada di sini.
Kemudian kriterianya buatkan 1 Februari 2011 hingga 28 Februari 2011. Berarti besar sama dengan 1 Februari 2011. Kemudian buatkan kembali range-nya. Ketikkan kecil sama dengan 28 Februari 2011. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan rupiah ya. Oke. Nah, kita bisa gunakan ini untuk kuantitas ya. Kita salin rumus ini semua. Tekan escape di keyboard Bapak Ibu, lalu tekan sel berikutnya, tekan Ctrl V, dan ini kita ganti average range-nya dengan average range untuk quantity. Tekan enter. Ya. Dan terakhir adalah frekuensi data atau count if. Rumusnya sama dengan count if untuk penjualan monitor ya. Penjualan monitor, range kriteria monitor ada di sini E4 hingga E33, dan kriterianya adalah monitor. Oke, ada 9 data ya, atau 9 frekuensi. Kemudian harga di atas 10.000 frekuensi datanya sama dengan count if, buka kurung, range-nya, price di atas, price-nya di atas, kriterianya di atas 10.000. Hanya satu frekuensinya. Kemudian penjualan sebelum 1 Februari 2011, count if, buka kurung, range-nya di tanggal penjualan, kriterianya adalah sebelum 1 Februari 2011. Oke, ada 27 ya frekuensinya. Kemudian di sini kita akan menghitung beberapa kriteria sekaligus untuk penjualan HP di cabang Glodok ya. Sama dengan count if, buka kurung, kriteria range yang pertama adalah Glodok ya. Glodok di kolom D4 hingga D33, kriterianya Glodok. Kemudian range kriteria yang kedua adalah penjualan HP. Nah, di sini ketik HP. Oke, ada 8. Dan terakhir adalah penjualan HP di Glodok selama bulan Februari 2011. Count if, Glodok dulu ya. Range kriteria Glodok. Kemudian range kriteria HP. Lalu selama bulan Februari 2011, berarti antara 1 Februari ya, antara besar sama dengan 1 Februari 2011 dan
kecil sama dengan 28 Februari 2011. Oke, ada yang salah? Ya, di sini saya belum menambahkan tanda titik 2 di atas. Oke. Oke. Nah, kita sudah dapat semua datanya ya, Bapak Ibu ya. Silakan dicobakan di laptop Bapak Ibu masing-masing dengan file yang sudah saya sediakan ya. Demikianlah rumus dari sum if dan sum ifs serta average if dan average ifs serta count if, juga count ifs ya. Baiklah, demikian materi kita kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.